Masuk ke dalam pembahasan. A. Ilmu budaya dasar sebagai komponen mata kuliah dasar umum. Ilmu budaya dasar atau biasa disebut dengan IBD adalah salah satu komponen dari sejumlah mata kuliah dasar umum. Secara khusus, mata kuliah dasar umum bertujuan untuk menghasilkan warga negara sarjana yang berkualitas. 1. Berjiwa Pancasila, sehingga segala keputusan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi. 2. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya, dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain. 3. Memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral di dalam menyikapi masalah kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, maupun pertahanan keamanan. 4. Memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan secara bersama-sama mampu berperan serta meningkatkan kualitasnya. B. Pengertian ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah dan kebudayaan. Istilah ilmu budaya dasar dikembangkan di Indonesia sebagai pengganti istilah Basic Humanities yang berasal dari istilah bahasa Inggris The Humanities. Humanities berasal dari bahasa Latin humanus yang berarti manusiawi, berbudaya, dan halus. Secara demikian, The Humanities berkaitan dengan masalah nilai-nilai, yaitu nilai-nilai manusia sebagai homo humanus atau manusia berbudaya. Lanjut ke tujuan ilmu budaya dasar. Tujuan umum ilmu budaya dasar ialah mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan berpikirnya, baik yang menyangkut diri sendiri maupun menyangkut orang lain dan alam sekitarnya. Jika diperinci, maka tujuan ilmu budaya dasar adalah peka dan terbuka terhadap masalah, mengusahakan kepekaan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, menyadarkan mahasiswa terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengembangkan daya kritis persoalan kemanusiaan dan kebudayaan, memiliki latar belakang pengetahuan ilmu tentang kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, menimbulkan minat untuk mendalaminya, mendukung dan mengembangkan kebudayaan sendiri dengan kreatif, tidak terjerumus kepada sifat kedaerahan dan perkotaan disiplin ilmu, menambahkan kemampuan mahasiswa untuk menganggapi masalah nilai-nilai budaya, dan yang terakhir, mempunyai kesamaan bahan pembicaraan. D. Pengertian agama dalam ilmu budaya dasar. Kata agama berasal dari bahasa Sanskertagama yang berarti tradisi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sebuah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Beberapa pendapat tentang agama. Pertama, menurut Arthur McDonald, dalam bahasa Sanskerta, agama artinya tidak bergerak. Yang kedua, menurut Muhammad Golib, dalam konsep Veda, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa agama Brahma pertama yang berkitab Veda. Ketiga, dalam bahasa Latin, agama adalah hubungan antara manusia dengan manusia super. Keempat, dalam bahasa Eropa, menurut McMullen dan Herbert Spencer, agama adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai, hanya tenaga dan pendidikan saja. Kelima, dalam bahasa Indonesia, menurut Siti Ghazalba, agama adalah hubungan manusia yang maha suci yang dinyatakan dalam bentuk suci pula, dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Keenam, dalam bahasa Arab, agama dalam bahasa Arab ialah din
yang artinya takut dan setia, paksaan, tekanan, dan penghambatan. Dengan adanya agama, manusia mempunyai pedoman dan tuntunan dasar atas berbagai aspek kehidupan manusia. Fungsi agama dalam ilmu budaya dasar. Jadi, seseorang itu menganut suatu agama disebabkan untuk menjaga kebahagiaan hidup. Akan tetapi, dari segi ilmu budaya, fungsi agama memiliki dimensi lain. Fungsi agama dalam ilmu budaya ada 4, yaitu yang pertama, memberikan pandangan dunia kepada budaya manusia. Agama dikatakan memberikan pandangan dunia kepada manusia karena ia senantiasa memberi penerangan dunia dan juga kedudukan manusia di dunia. Yang kedua, menjawab berbagai persoalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Persoalan yang senantiasa ditanya oleh manusia merupakan persoalan yang tidak terjawab oleh akal manusia itu sendiri. Nah, fungsi agama di sini memberikan petunjuk agar manusia dapat menemukan jawaban dari segala persoalan di dunia. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan rasa kekitaan kepada suatu kelompok manusia. Agama merupakan satu faktor dalam pembentukan kelompok manusia. Hal ini karena sistem agama menimbulkan keseragaman, bukan saja kepercayaan yang sama, bahkan tingkah laku, pandangan dunia, dan nilai yang sama. Yang keempat, memainkan fungsi pengawalan sosial. Kebanyakan agama di dunia mengajarkan kepada kebaikan, seperti mengajarkan rasa saling hormat-menghormati, menghargai, toleransi, tidak memaksakan kehendak. Hal inilah yang dapat menjaga hubungan sosial yang baik antar budaya. Pemahaman mengenai fungsi agama tidak dapat dilepaskan dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh manusia dan masyarakatnya. Tantangan yang dihadapi manusia ada 3 hal, seperti ketidakpastian, ketidakmampuan, dan kelangkaan. Demikian yang bisa saya sampaikan.